Apa maksudnya? Begini. Kalau semula manusia itu berada dalam kenyamanan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, akan terus seperti itu. Senantiasa seperti itu. Hingga kaum itu sendirilah yang menghendaki tidak seperti itu. Semula mereka taat, lalu neraka. Semula mereka merendah diri, kemudian sombong. Selama ini mereka beribadah taat kepada Allah, kemudian tidak lagi. Pokoknya apa-apa yang mendatangkan rahmat kepada mereka, apa-apa yang mendatangkan nikmat kepada mereka, mereka telah nikmati, lalu mereka membuat perangai. Ketika manusia itu telah membuat perangai, tingkah laku, bisa jadi sombong, atau kufur, atau musyrik, atau fajir, atau fasik, dan segala macam, maka ketika itu mereka sendirilah yang merubah situasi itu, sehingga mereka berhak mendapatkan siksa, azab dan hukuman, karena mereka tidak bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, baik secara pribadi ataupun masyarakat. Jadi kenapa suatu masyarakat yang mula-mulanya dulu aman-aman, damai-damai, sejahtera, berada dalam kenyamanan hidup, tapi kemudian kaum itu mengalami hal yang sebaliknya, lantaran mereka sendiri yang merubahnya. Bagaimana mereka merubah? Mereka lakukanlah segala sesuatunya yang menyebabkan nikmat yang mereka peroleh selama ini dicabut. Dulu taat, sekarang tidak taat. Dahulu mereka tu banyak berbuat kebaikan, sekarang tidak. Berubahlah. Hatta yughayyiru. Barangkali itu yang terjadi di negeri kita barangkali. Kalau dulu kan tongkat dan batu bisa jadi tanaman, bukan lautan hanya kolam susu. Tidak ada lagi. Berubah total. Dan mendapatlah kita nanti pemimpin-pemimpin yang memang serakah, tamak, loba, ambisi. Berbagai macam terjadi. Tidak bisa pula kita menutup telinga, memicingkan mata, kerana ada setiap hari kita tonton. Hatta yughayyiru, hingga mereka lah yang merubah keadaan mereka semula bagaimana begini, lalu mereka buat perangai, jadilah sebaliknya jadi. Semula aman, sekarang ada keamanan. Semula tidak ada demo-demo, sekarang habis di demo saja. Panjanglah ceritanya. Yang rajin melihat medsos, panjang ceritanya. Baik itu pribadi ataupun keluarga, masyarakat, negeri ataupun negara. Innallaha la yughayyir. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah situasi itu, kecuali mereka sendirilah yang merubahnya dengan cara mereka tidak lagi bersyukur, mereka lagi tidak mengingat Allah, mereka tidak melaksanakan perintah Allah, mereka merubah namanya itu. Ada doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati. Ya Allah, aku memohon, aku berlindung kepadamu daripada hilang lenyapnya nikmat. Min zawali ni'mati. Wa tahawuli afiatik. Bergantinya keselamatan menjadi sebaliknya. Doa Nabi itu min zawali ni'mah, zawal lenyap, tidak berganti. Kalau tahawul berubah, semula afiat
semula bahagia, semula aman, damai, nyaman. Tadi tahawul berpindah kepada yang sebaliknya. Kenapa yang tadi kajinya? Mestinya kalau kita mendapatkan nikmat, ya bersyukur. Jangan pakai nikmat itu untuk durhaka kepada Allah. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Sebelumnya kan berbunyi lahu muaqibat. Bagi manusia itu ada yang datang silih berganti siang dan malam. Baik di hadapan mereka, di belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk mengawasi, menjaga manusia itu. Namanya muaqibah. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga manusia atas perintah Allah. Dan penjagaan itu bisa lepas. Selagi dia beriman bertakwa kepada Allah, malaikat selalu mengawasinya, menjaganya, mengingatkannya. Tetapi kalau mereka sudah ahli maksiat, bukan mereka yang menjaganya, setan yang menjaganya. Baru masuk ayat, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, melainkan mereka lah yang merubah itu. Itu satu hal yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua, ayatnya berbunyi, ujung ayat, wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu. Dan apabila arada menghendaki, menginginkan Allah terhadap suatu kaum, kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan, azab, siksa, fala maradda lahu, maka tidak ada satupun yang bisa maradda, menolak datangnya hukuman itu. Itu yang barangkali kita baca sehabis zikir salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Masih ada sambungannya itu. Allah Subhanahu wa taala apabila dia berkehendak, kehendak itu jadi. Jangan pancing. Siksa itu datang, petaka itu terjadi karena kita yang memancing. Pancingannya apa? Kita melakukan kesyirikan, kemaksiatan, kedurhakaan, kezaliman. Itu namanya memancing. Bahasa orang Perimbonya, uya-uya minta gatah namanya. Tahu PRT, uya-uya minta gatah? Nah, dulu. Pergilah ke semak-semak rimba sana, kira-kira jam 9 pagi sampai 10-11 berbunyi-bunyi. Uya-uya. Sakit telinga orang, dia bunyi-bunyinya, yang biar orang gatah. Namanya uya-uya minta gatah. Sebab menangkuk uya-uya kau jaga gatah. Kasih umpat. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan, kebanggaan, kesombongan, keangkuhan, kedurhakaan, sebenarnya lah dia uya-uya minta gatah. Jangan disangka bahwa apa yang kita dapat ini bisa kita pertahankan selama-lamanya, tidak bisa. Jadi dengan begitu, kalau kita ingin jangan sampai kebahagiaan kita sekarang, kenyamanan kita, ketentraman kita dalam lingkungan jangan berubah, maka jangan pula kita berubah. Ketaatan kita jangan pula kita rubah. Kalau kita sudah merubah, berarti Allah merubahnya. Dan apabila Allah telah berkehendak, berkeinginan untuk menimpakan suatu kebinasaan, suatu kesengsaraan, suatu azab kepada suatu kaum, fala maradda.
maka tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Kekuatan apapun. La mania, tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi. Salah satu nama Allah kan Al-Mani'. Wa ma lahum min dunihi miwal, dan tidak satu pun bagi mereka, satu pun yang bisa melindungi mereka selain daripada Allah. Ada waktu sedikit lagi. Kita lanjutkan sedikit lagi. Dalam beberapa riwayat hadis dapat kita pelajari, kalau semalam kan kajian kita hendaknya kita nyenyeh. Nyenyeh itu tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk meminta, untuk memohon kepada Allah sampai dikabulkan oleh permintaan kita. Itu namanya nyenyeh. Jangan berhenti. Apalagi Allah telah menjamin keterkabulannya doa. Di samping itu, doa ini juga bisa menangkal datangnya takdir. Kita pilih sedikit dulu. Ada namanya qada, ada namanya qadar ya. Qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah. Apa saja yang akan berlaku di alam semesta. Telah diputuskan, telah ditetapkan ini yang akan terjadi. Jauh-jauh hari sebelum langit dan bumi dicipta. Kemudian kalau itu sudah terjadi, apa nama takdir? Takdir adalah realisasinya daripada qada. Tetapkan semua. Ambil contoh ringan. Kewajiban puasa itu turunnya perintah di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Kutiba alaikumus siyam. Tapi ketetapannya sebelum alam dicipta. Itu makanya pakai kutiba, telah dituliskan ketetapannya. Lalu orang terjemahkan diwajibkan, difardukan. Segala ketetapan kan pasti dicatat. Dalam kajian tauhid atau akidah tercatat semuanya di Lauh Mahfuz. Lalu ketetapan itu terjadi dia. Yang terjadi, yang kita alami itu takdir. Jadi sebelum takdir datang, tolaklah dengan doa. Doa bisa menolak takdir. Dan doa itu bahagian daripada usaha kita. Semakin rajin kita berdoa, meminta, mengadu, memohon kepada Allah, maka sedianya azab akan datang, sisa akan tiba, tidak jadi. Karena berdoa, Allah jadikan ketetapan yang di sana tidak jadi. Lantaran si anu ini berdoa. Itu namanya kekuatan doa. Tidak jadi ditimpakan musibah kepada suatu kaum, kepada satu negeri, satu bangsa ya. Karena ada yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka tidak jadi terlaksana namanya ketetapan yang ditetapkan itu. Termasuk musibah. Kata beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ada musibah, ada bencana, ada petaka. Lalu bagi kita ada pula doa.
doa, permohonan, pengaduan kepada Allah. Ketemulah kedua-duanya. Musibah petaka datang, doa naik ke atas. Bertemu dia. Kalau doa itu lebih kuat, maka musibah itu tidak jadi. Berarti doa itu mampu mencegah datangnya musibah. Itu kekuatan doa. Sampai di situ paham? Kalau tiba di rudal itu lebih belok lihat. Belok sana dia. Nanti tiba. Atau yang kedua, doa kita lemah. Lemahnya bagaimana? Kita doa tidak serius, tidak sungguh. Itu pun jarang pula berdoa. Adabnya tidak masuk, tata caranya tidak sesuai. Lemah dia. Maka dia dikalahkan oleh musibah. Tidak bisa menolak petaka itu. Itu dua. Yang ketiga ini, namanya bergulat. Saling menyerang dan saling ingin menghantam. Maka ini sampai di kiamat tidak berhenti. Doa kita naik, musibah turun, maka akan terus bergulat. Kalau saya lagi imbang, sampai kiamat nanti akan imbang dia. Maka tambahlah amunisi, tambah dengan pompa doa kita, sehingga musibah itu nyingkir. Cukupkah begitu? Tidak. Rubah perangai lagi. Tadi lantaran kita merubah perangai, datang azab. Sekarang di samping berdoa, perangai, tingkah laku, sikap dirubah kepada yang baik lagi. Maka tidak jadilah musibah itu datang. Tiba di Golodo, di longsor, turun, akhirnya berbelok ke sana. Atau lantaran kita berdoa pergi keluar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula billah, atau Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla, dan seterusnya. Karena kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Lalu datang mobil di sana, kencang, muatannya berat. Karena kita tadi berdoa sungguh-sungguh kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga dalam perjalanan. Mobil tu dalam kali-kali manusianya pasti menghantam kita. Tapi ada tangan-tangan gaib itu istilahnya yang membelokkan arah mobil itu. Berarti kekuatan doa kita lebih kuat. Untuk itu jangan berhenti berdoa. Kaji semalam, nyenyeh dan nyinyirlah dalam berdoa. Dan pelajarilah bagaimana mestinya adab-adab berdoa, kefiat-kefiat berdoa. Karena tidak semua doa Allah mustajab. Kenapa tidak mustajab doanya? Tidak cukup syarat. Adabnya tidak terpenuhi. Mental dia ke bawah lagi. Tapi kalau sungguh-sungguh kita berdoa, penuh harap dan segala macam, Allah akan janji kabulkan. Iblis saja berdoa, Allah kabulkan. Ya Allah, beri panjang usia saya untuk menyesatkan hamba-Mu ini. Silahkan, panjang doanya. Dipanjangkan umurnya sampai kiamat. Karena iblis meminta sungguh-sungguh. Serius dia minta. Untuk menggelincirkan, menyesatkan anak cucu Adam dan membalas sakit hatinya kepada Nabi Adam. Kan tercantum dalam Quran itu. Innaka minal munzarin. Engkau termasuk orang yang bertangguh, wahai iblis. Orang musyrik pun, orang kafir pun, ketika mereka dihantam oleh gelombang dahsyat di tengah lautan, lalu mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Sebelumnya dia bersyirik, menyembah patung, menyembah berhala atau apalah kerjanya. Ketika datang badai dahsyat,
hilang semua Tuhan tu. Jadi hantu semuanya lagi. Tuhan tu. Jadi hantu-hantuan. Yang semua karena kesungguhan mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin namanya. Mereka sungguh-sungguh berdoa, dikabulkan Allah. Lalu kenapa kaum muslimin atau orang beriman berdoa? Karena mereka tidak serius berdoa. Atau doa cakap tu doa kredit. Di mana-mana doanya itu saja terus. Kau kecik guru amba dulu kau doa cari makan namanya. Panjang-panjang salah rabana. Lama-lamun banyak-banyak macam Allahumma. Biko ujung anu sama saya. In dah. Alhasil kajian kita berdoalah dan teruslah berdoa. Doa itu punya kekuatan. Kekuatan doa bisa mengalahkan tak. Allah akan menciptakan kedua, kadar baik, kadar buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka takdir buruk seperti itu bisa jadi tidak menimpa kita lantaran doa. Tidak jadi dah doa kita. Karena Allah menciptakan sesuatu itu ada sebab-sebab tertentu. Contoh orang sakit bisa sembuh kalau dia ada berobat. Jadi penyebab dia sembuh dia berobat. Gitu. Jadi asbab namanya. Maka kita yang perlu kita perbaiki adalah kaifiat dan adab-adab dalam berdoa. Kalau berdoa, sungguh-sungguhlah meminta kepada Allah. Dan Allah paling tahu siapa yang bersungguh-sungguh. Jangan dikarang-karang dan jangan dibikin-bikin doa kita supaya orang nanti mengatakan kita bagaimana begini. Doa salah ikhlas kepada Allah. Seperti orang terkurung di gua 3 orang. Itu kan kekuatan doa. 3 orang terkurung di gua, datang longsor. Pintu gua tertutup dengan batu-batu besar. Tenaga tidak bisa. Doa. Dengan kekuatan doa itu, bergeserlah batu. Tapi belum bisa keluar. Yang kedua berdoa pula kepada Allah. Ya Allah, saya pernah begini. Saya pernah berbuat suatu kebajikan. Ya Allah, kalau memang kebajikan itu ikhlas, ya Allah, mohonlah digeser pintu gua, bergerak sampai yang ketiga. Lalu mereka lepas daripada gua. Kekuatan doa jangan dianggap sepele, sehingga dikatakan doa itu silahnya. Silah doa yang kita baca ini senjata. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Maka jangan sampai senjata kita nak dipakai. Pakailah senjata itu untuk menghadapi hal-hal yang tidak baik. Karena tidak semuanya harus dengan tenaga, dengan kekuatan, dengan kepintaran, dengan kepiawaian. Tidak semuanya bisa begitu. 3 orang yang terkurung dalam gua ini, bertiga mereka menggeser batu. Lalu mereka berdoa, bergeser. Mana yang kuat tenaga dengan doa?